Om Fitra kan mobil Toyotanya itu mengalami recall. Kendaraannya di recall, wah langsung khawatir. Mobil sudah layak untuk digunakan, nyaman dan aman. Konotasi recall itu sedemikian jeleknya. Semua tetap gratis, tidak ada biaya sama sekali yang harus dikeluarkan oleh customer. Itu gimana ceritanya Om bisa tahu bahwa mobil-mobilnya tuh terlibat sama recall? Halo Toyota Friends, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Bersama dengan saya Erik yang akan menemani pada acara kali ini. Toyota Friends, kali ini Toyota menghadirkan sebuah program baru yang bernama TICAS atau Toyota Podcast. Toyota Podcast akan menghadirkan berbagai macam informasi mengenai Toyota yang pastinya bakal bermanfaat banget nih buat kalian para pengguna kendaraan Toyota ataupun para penghobi otomotif pada umumnya. Nah, di kesempatan kali ini, episode pertama TICAS, kita akan membahas mengenai satu topik yaitu recall. Kalau kita ngomong tentang recall, apa sih kira-kira yang terbesit di benak Toyota Friends? Cacat? Wah, produk gagal nih? Atau hal lainnya? Kira-kira ada nggak sih benefit positif dari recall itu? Nah, oleh karenanya, kita akan membahas dengan dua tamu saya yang sudah hadir pada hari ini. Saya mau sambut dulu. Yang pertama ada Pak Saleh Anwar sebagai Technical Service Division Head Toyota Astra Motor. Halo Pak Saleh. Halo Mas Erik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah kalau ketemu sama manajemen Toyota saya tuh pasti selalu penasaran pengen tanya apa nih Pak mobil Toyota terbaru yang bakal launching Pak dalam waktu dekat Pak? Oke, thank you Mas Erik. Kita akan introduce satu mobil terbaru Toyota. Sebenarnya secara global sudah diintroduce, tapi untuk di Indonesia kita introduce mobil listrik BZ4X. BZ4X, oke. Electric car ya, Electric car. Pasti menarik banget ya Pak ya. Iya. Nah nanti kita boleh ngobrol tentang itu juga, tapi terutama kita boleh minta sharingnya ya Pak terkait dengan recall. Oke. Nah itu tadi Pak Saleh, kemudian yang kedua saya mau sapa juga Om Fitra Eri. Halo Mas Erik. Halo. Terima Sehat kasih ya? loh udah ngundang saya. Siap, makasih juga Om Iya. sudah berkenan hadir. Ngomong-ngomong boleh tahu nih kira-kira 2022 udah nambah berapa mobilnya? Enggak lah. Kan kemarin udah beberapa ya yang launching ya produk baru ya selama 2022. Nah, Kayaknya 2022 saya stop beli mobil. oh malah stop ya? Karena bentar lagi juga udah 2023. Iya, betul. Oke, dan ya pastinya dari sekian banyak hal yang pengen didiskusikan dengan seorang Fitra Eri, saya tuh penasaran ya, satu hal, kira-kira tuh rahasia biar staminanya oke tuh apa sih Om? Ya kalau kita merhatikan ya, misalkan kita ikutin kegiatannya Om Fitra itu kalau pagi misalkan di Jakarta, sore tahu-tahu udah di Malaysia. Kan naik Tes, Kak? pesawat tinggal duduk di pesawat, nggak perlu berdiri. Tetap Jadi aja ya. Terus besoknya tahu-tahu udah ikut race, nanti sorenya ikut acara government dan lain sebagainya ya. Iya, intinya sih nggak ada kiat sehat tertentu. Tapi kalau Begitu kita ya? melakukan sesuatu yang kita suka, yang bahkan Ya, nggak dibayar aja kita pengen melakukan itu, kan Oke. pasti kita happy terus. Iya Nah kalau juga happy sih. itu kan pasti berpengaruh ke pikiran kita juga jadi seneng dan badan juga nggak kerasa capek gitu. Tapi kadang-kadang sih kalau misalnya kelewatan juga capek juga secara fisik, tapi secara mental nggak pernah capek. perlu istirahat juga ya pastinya ya. Om? Iya. Oke. Nah, Om Fitra nanti kita boleh minta sharing-sharingnya ya, terutama karena selain Om Fitra sebagai influencer, reviewer otomotif, dan juga tentunya Om Fitra sebagai pengguna Toyota yang pernah mengalami recall ya. Makanya karena yang TICAS pertama ini tentang recall, Oke. saya langsung tertarik dan saya seneng banget bisa sharing mengenai pengalaman recall ini. Siap, nanti boleh minta sharing-sharingnya dari Om Fitra ya. Baik, mungkin langsung saja kita pengen mulai ya. Pertama saya mau nanya dulu ke Om Fitra. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kita punya, Om Fitra kan mobil Toyotanya itu mengalami recall. Ada berapa unit Om? Waktu itu, Om? Ada 2 unit Toyota saya yang pernah kena recall. 2 unit, oke 2 unit. Yang pertama itu Toyota Alphard, Alphard? itu terkait dengan Takata airbag, Oh airbagnya, oke. airbagnya diganti. Dan yang kedua itu Toyota Race, yang Race, itu yang paling baru. front Fender fender apron, apron, ya betul. front fender apron ya. Oke, oke. Tapi udah dua-duanya udah beres dan Oke. eh, Udah aman dan sudah aman, dipakai lagi ya ya, seperti aman. biasa ya, nggak ada Nggak ada masalah. Oke, Om Fitra, saya mau nanya,
untuk kendaraan yang di recall ya, tadi ada Alphard dan juga Race, itu gimana ceritanya Om bisa tahu bahwa mobil-mobilnya tuh terlibat sama recall? Itu bahkan saya nggak perlu cari tahu, saya dihubungi oleh bengkel resmi Toyota tempat saya biasa melakukan servis. Karena mereka punya nomor telepon saya, mereka punya data kendaraan saya, dan saya diberitahu bahwa ada recall terkait airbag di Alphard, kemudian beberapa bulan setelahnya juga ada recall terkait front fender apron di Race gitu ya, dan semuanya itu gratis dan saya bahkan nggak perlu cari tahu. Saya tadinya nggak tahu mobil saya ada recall, tiba-tiba diberitahu oleh mereka. Dan juga yang saya dengar infonya sebetulnya mobil Om Fitra ini juga bukan mobil baru yang Om beli ya? Ini apa? Ini ada di belakang saya ya. Ini ya Toyota Friends ya, kita langsung datangkan mobil Alphard-nya. Toyota Alphard saya itu bahkan tahun 2013, saya belinya juga second hand, bukan beli dari baru gitu. Makanya saya kaget ternyata sampai recall yang dilakukan ke mobil itu masih bisa menjangkau saya gitu ya. Jadi walaupun tidak beli baru, saya tetap mendapatkan layanan yang sama. Dihubungin juga, diinfokan bahwa terkena recall. Betul. Ya. Nah, Om Fitra tadi kan cerita bahwa karena servis di bengkel Toyota itu sehingga dikabarin juga sama pihak bengkelnya untuk melakukan recall. Waktu itu pertama kali dengar kendaraan Om Fitra terkena recall, apa sih perasaan Om Fitra? Nah, mungkin saya agak beda ya. Mungkin banyak orang ketika dengar kendaraannya di recall, wah langsung khawatir. Betul. Wah ini cacat produksinya, ini gimana sih bikin mobilnya sampai bisa recall. Nah, kebetulan kan saya memang berkecimpung di dunia otomotif, jadi saya tahu benar recall itu apa dan saya malah senang. Saya itu merasa senang ketika mobil saya di recall karena apa? Artinya pabrikan mobil itu masih bertanggung jawab bahkan setelah mobil itu dijual. Karena gini, misalnya sebuah pabrikan mobil seperti Toyota misalnya sudah menjual mobilnya ke konsumen, tiba-tiba ditemukan ada masalah. Kan pilihannya dua, mau jujur memberitahu dan melakukan penanganan atau menutupi saja, tidak memberitahu. Nah, saya senang sekali ketika Toyota itu memberitahu bahwa ada recall, artinya bahwa Toyota itu masih memperhatikan keselamatan penggunanya bahkan setelah mobilnya itu dijual. Jadi nggak pakai lama begitu tahu recall, oh yes, karena saya tahu recall pasti gratis. Kemudian kedua, setelah recall mobil saya akan menjadi lebih aman karena biasanya recall itu dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut keselamatan. Jadi ya happy saya justru. Aja ya. Dan emang apakah ada perasaan yang berbeda sebelum dengan sesudah? Iya, sebelumnya saya nyaman karena saya tidak tahu ada masalah di mobil saya. Begitu setelah recall, saya menjadi lebih nyaman lagi karena saya tahu masalah yang ada di mobil ini sudah ditangani dan kalau kedepannya ada masalah lagi, saya yakin banget pasti Toyota akan ngasih tahu lagi. Oke. Dan terutama juga karena ternyata tidak ada biayanya ya? Sama sekali, nol. Betul. Oke, terima kasih Om Fitra. Berikutnya saya ingin nanya ke Pak Saleh, Pak. Iya. Kalau seperti pada umumnya kita ketahui, kalau dengar kata recall kan konotasinya negatif Pak ya. Produk cacat atau ini gagal dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita tahu sebenarnya recall itu apa sih Pak Saleh? Oke, ya. Jadi kalau recall itu di Indonesia diatur melalui 2 peraturan Menteri Perhubungan. Yang pertama itu Peraturan Menteri tahun 2018 nomor 33 yang mengatur tentang indikasi cacat produksi yang terkait dengan keselamatan. Terus yang kedua terkait dengan proses penanganannya, itu diatur di dalam Peraturan Menteri nomor 53 tahun 2019. Nah, jadi kalau mengacu ke 2 peraturan tersebut, sebenarnya recall itu adalah aktivitas memanggil kembali kendaraan yang diindikasikan mengalami cacat produksi. Nah, bisa melalui si pihak pembuat atau perakit, importir, distributor maupun si pemegang merek. Nah, jadi kemudian ketika sudah dipanggil dan diperiksa gitu ya, kalau diindikasikan ternyata benar terlibat dan harus dilakukan perbaikan, seluruh perbaikan pun diatur. Jadi ada SOP, standar prosedurnya yang harus dilakukan sehingga dipastikan semua kendaraan yang sudah di-repair secara kualitas itu sudah kembali baik dan aman untuk digunakan. Oke, tadi Pak Saleh menyampaikan bahwa hanya unit yang terlibat saja yang bisa terkena recall ya Pak? Nah, mungkin pertanyaan saya adalah gimana kita bisa tahu sebagai pengguna kendaraan Toyota bahwa kendaraan kita itu terlibat Pak? Oke.
Yang pertama, teman-teman bisa melihat langsung ya, mengecek langsung ke website Toyota Indonesia di toyota.astra.co.id/ssc. Nanti di sana kita masukkan data informasi kendaraan kita bisa lihat apakah kendaraan kita terlibat atau tidak. Oh, nomor plat kita mungkin ya? VIN dan lain-lainnya ntar ada, tinggal kita masukkan ke sana, nanti akan kelihatan. Atau yang kedua, Toyota Indonesia akan menghubungi, sebagaimana tadi pengalamannya Om Fitra ya, akan dihubungi oleh pihak bengkel resmi maupun dari pihak Toyota dan memberitahukan kalau kendaraannya terlibat. Nah, nggak hanya di situ aja, kita juga melakukan beberapa informasi melalui media sosial maupun melalui beberapa portal-portal berita. Jadi mudah-mudahan informasi terkait recall ini mudah untuk diakses. Jadi harusnya di media massa ada, di website pun ada, di mana-mana ada. Betul. Ya? Sehingga semua bisa mengetahui gitu ya, Pak Sal. Iya. Nah, saya malah penasaran nih. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Narasumber boleh nanya Boleh juga. dong. Mumpung ada yang ahlinya gitu ya. Iya. Kalau kayak di posisi saya itu kan saya beli mobil second hand, tapi kan saya melakukan perawatan di bengkel resmi. Artinya bengkel resmi punya data saya, bisa menghubungi saya. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya orang dia bukan membeli mobil itu secara baru dari Toyota dan mungkin dia tidak rutin melakukan servis atau perawatan di bengkel resmi, itu dan rasanya kan mungkin kalau orang merawat mobil aja nggak di bengkel resmi, pasti dia juga akan nyari-nyari data mobil saya terkena recall apa enggak juga pasti enggak kan. Nah, itu gimana tuh cara Toyota menghubungi mereka itu, Pak? Oke, terima kasih Om Fitra, pertanyaannya mantap. Jadi benar sekali, khususnya misalkan sebagai contoh ya kita ambil recall terkait dengan Takata. Takata ini kan Takata airbag melibatkan mobil yang udah cukup tua ya, udah cukup lama, sehingga memang kadangkala mobilnya sudah berpindah tangan, bukan tangan first hand lagi, sudah pindah ke second hand maupun ke third hand, kita nggak tahu. Sehingga datanya mungkin di Toyota sudah tidak update lagi, sehingga kita mengalami kesulitan untuk menghubungi mereka. Nah, biasanya kita setiap kali announce recall, informasinya segera kita sampaikan melalui rilis resmi dari Toyota ke media-media secara langsung, bahwa ada recall terkait dengan produk Toyota yang melibatkan unit apa aja. Nah, untuk lebih memastikan lagi, harapan kami, teman-teman yang kurang lebih misalkan mobilnya curiga, kena nggak ya? Langsung aja akses ke website kita, sebagaimana tadi ya, di toyota.astra.co.id/ssc, nanti bisa lihat di sana. Dan kalau ternyata kendaraan yang terlibat, bisa langsung menghubungi bengkel resmi untuk nanti janjian perbaikannya seperti apa. Ya, jadi Anda yang nonton podcast ini bisa proaktif langsung cek aja, terutama yang untuk keluaran agak-agak lama ya Pak ya, Betul, kalau yang betul. untuk yang Takata airbag Betul, itu Om. ya. Betul banget. Nah, semakin menarik ya ternyata ya obrolan kita. Kemudian saya mau nanya juga nih lebih lanjut terkait dengan pengalaman Om Fitra yang airbag ya, yang di mobil Alphard-nya. Waktu itu Om Fitra nungguin nggak? Biasanya kan kadang kita sukanya nungguin ya. Nungguin nggak waktu itu? Saya nungguin waktu itu Karena kepo ya? Enggak, karena satu, karena nggak lama pengerjaannya. Kedua, saya juga mau bikin video. Konten. Konten ini bukan sekedar konten, karena saya ingin mengedukasi masyarakat juga tentang recall gitu. Banyak yang masih takut tentang recall dan bahwa merek yang melakukan recall harus dihindari karena itu artinya cacat produksi lah atau mobilnya tidak aman gitu. Padahal justru sebaliknya, yang berani melakukan recall adalah benar-benar pabrikan yang bertanggung jawab. Makanya saya tunggu di bengkel resmi itu dan saya bikin video di situ. Oke, jadi karena Om Fitra waktu itu ikut nungguin proses penggantian airbagnya, Om Fitra jadi tahu ya, oh ternyata barangnya seperti ini dan ternyata ini loh yang berpotensi menyebabkan bahaya gitu ya. Ada. Saya dikasih lihat. Oh, ada ya? Barangnya ini di sini juga ada nih. Oke, mungkin Toyota Friends mungkin kita akan lihat ya sama-sama tampilan airbag yang diganti dari mobilnya Om Fitra ya, seperti apa? Well, ini barangnya. Actually bukan barang dari Alphard saya, karena setelah recall itu kan barang biasanya langsung disimpan kan. Betul. Nah, tapi ini kita bisa lihat ini adalah unit airbag yang terlipat. Oke. Kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan, akan ada trigger yang membuat airbag ini meledak dan mengembang yang harusnya itu bisa menyelamatkan kita. Oke. Nah, masalah yang terjadi di Takata airbag ini adalah di inflatornya. Inflator ini yang bertugas mengembangkan airbagnya ini, dan di sini ada tekanan yang sangat besar. Mestinya pada saat airbag mengembang, inflator ini tidak ikut pecah. Inflator ini tetap pada bentuknya semula, hanya airbagnya yang mengembang. Nah, tapi yang problem di Takata airbag yang sebenarnya ini terjadi di banyak merek ya, jadi nggak cuma Toyota aja, itu adalah
dia berpotensi untuk pecah. Oke, pecah. Dan ketika saat mengembang dia pecah, pecahan logamnya ini berpotensi untuk Keluar ya, jadi keluar ke arah dan melukai kita, bahkan berpotensi juga untuk membahayakan nyawa kita. cederai. Ya, oke. Makanya ini apalagi buat Anda semua yang punya Toyota, terutama yang keluaran lama ya, 2016 ke bawah gitu ya. yang sebelumnya. Ada kemungkinan Toyota Anda menggunakan Takata airbag ini. Tinggal dilihat daftarnya, karena ini tidak terasa potensi bahayanya sampai terjadi kecelakaan. Wah, memang kalau kita bayangin agak ngeri juga ya kalau ini kan dari metal ya Om ya? Serem dong, Iya, karena airbag yang tugasnya menyelamatkan, Iya. mungkin kadang-kadang tabrakannya nggak terlalu keras. Tapi Hanya begitu 50-60, tapi airbag mengembangnya kan tiba-tiba tekanan malah tinggi, betul. ada pecahan gitu kan. Dan ini kalau bayangin ini bisa nancep ke manusia kan Iya. wow ya Om. Wow, ini potensi bahayanya besar, dan saya senang sekali Toyota sudah menyediakan replacement untuk semua mobil yang terlibat, tinggal customernya aja. Betul. Kalaupun tidak ada surat panggilan, bisa langsung ya Pak. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya saya nggak dapat surat panggilan, saya lihat mobil saya terdaftar ke bengkel resmi mana aja. Betul. Nah itu. Ya, kita memang harus ini proaktif juga untuk ngecek ya, siapa tahu memang unit kita termasuk recall ya Pak Saleh ya. Jadi kalau kita masukin data kita di website tadi yang Pak Saleh sebutkan, ternyata muncul lah, berarti terlibat recall. Nah, kita sebaiknya segera menghubungi bengkel tempat perawatan kendaraan gitu ya. Nah kalau yang ini Oke, ini apa nih Om? ini sama inflator juga, tapi di Inflator mobil juga ya? yang berbeda. Jadi Oke. setiap mobil itu sebenarnya cara kerjanya sama, tapi ininya saja bentuknya yang berbeda, disesuaikan dengan mobilnya. Iya. Ya, saya juga baru pertama nih tahu barangnya seperti ini ya, bahwa airbag, kirain hanya sesimpel kain yang bakal mengembang gitu, ternyata ada juga ininya. Karena ya, kan untuk mengembangkan airbag itu butuh tekanan yang besar, karena dia harus sudah mengembang sebelum badannya penumpang Passenger, itu ya. sampai ke depan Ketat, gitu. betul. Makanya jadi dia butuh daya ledak yang besar. Betul. Wah, menarik banget nih ya. Nanti airbag ini yang memang penting banget untuk kita cek apakah terlibat recall atau tidak. Nah, berikutnya saya mau nanya ke Pak Saleh nih Pak. Ya. Kalau di total itu berapa unit kendaraan Toyota sih yang sebetulnya terlibat recall ini Pak? Kita bicara recall Takata ya, Takata airbag. Jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih ada 100.000 kendaraan merek Toyota yang terlibat. Ya, tapi sebenarnya nggak hanya Toyota, Takata airbag ini melibatkan hampir seluruh maker mobil kayaknya sih ya. Karena saat itu Takata airbag ini memang merupakan salah satu vendor terbesar untuk airbag. Jadi hampir digunakan di setiap mobil. Nah, lebih spesifik lagi kalau di Indonesia memang melibatkan mobil yang sudah agak cukup lama. Jadi ada Yaris Vios itu dari tahun 2006 sampai 2013. Yaris 2006 sampai 2013 berarti masih yang Yaris lama ya, yang Yaris. Iya, betul. Iya, Yaris Bakpao ya mungkin kita Bakpao, nyebutnya. Yaris Bapau ya. Saya pernah Bakpao. punya. Saya pernah balap pakai itu juga. Betul. Generasi pertama yang kita keluarkan ya. Yaris. Yaris, Vios juga sama 2006 sampai 2013. Terus ada Toyota Corolla dari tahun 2001 sampai 2013. Iya. Kemudian Camry Camry, juga oke, ada masih ada, 2002 sampai 2004. Oke. Kemudian ada juga Nahwan 2012 sampai 2016. Dan terakhir ada Alphard dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, jadi kalau seandainya ya teman-teman semua ada yang memiliki mobil di rentang produksi tersebut, bisa langsung ngecek website kita atau telepon call center juga boleh. Telepon call center di 15 kemudian menanyakan apakah kendaraannya terlibat dalam recall ini atau tidak. Dan kalau seandainya ternyata terlibat, teman-teman bisa langsung menghubungi bengkel resmi untuk nanti segera kita lakukan pengecekan dan perbaikan. Nah, mungkin saya perlu jelasin sedikit di sini nih. Meskipun ya sebagai contoh ya, saya punya mobil Yaris gitu ya, tahun 2006. Teman saya juga punya mobil Yaris tahun 2006. Kok teman saya di recall, saya enggak gitu ya. Karena tadi sebagaimana dijelaskan, meskipun di dalam tahun yang sama, mobil yang sama, belum tentu semuanya kena. Karena recall ini ada range produksinya. Tergantung range produksinya kapan, kemudian VIN-nya yang mana yang terlibat. Dan jadi memang hanya untuk range itu saja mobil-mobil ini yang akan kita panggil untuk recall. Oh, jadi tidak semuanya pakai Takata ya, walaupun di tahun yang sama. Ya, meskipun di tahun yang sama. Ya, gitu. Oke. Dan kira-kira ada kemungkinan kita harus menunggu nggak Pak Saleh untuk penggantian spesifik terkait Takata airbag ini? Kalau untuk Takata di Indonesia, kita mempersiapkan di seluruh dealer kita dengan stok.
Jadi meskipun ini untuk kendaraan mobil lama, tapi karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai brand Toyota, maka kita memastikan seluruh spare part-nya tersedia. Jadi silakan menghubungi bengkel resmi, janjian mau repair-nya di mana, nanti tinggal di booking, di hari yang saat sudah ditentukan, datang langsung di repair. Oke Pak Saleh, makasih jawabannya. Kemudian saya mau nanya Pak, untuk yang bisa dilayani recall tadi penggantian Takata airbag-nya adalah kendaraan-kendaraan yang memang pembeliannya di dealer resmi Toyota Indonesia. Nah, cuma bagaimana kalau ternyata pembeliannya itu di luar Toyota Indonesia Pak, misalkan di EU ya? EU ya kalau misalnya mobil CBU-nya. Iya, mobil CBU di importir umum itu apakah juga bisa Pak dilayani? Iya, terima kasih Mas Erik. Jadi bisa dilayani. Meskipun katakanlah belinya tidak di Toyota Astra gitu ya, bukan melalui dealer resmi Toyota yang di Indonesia, tapi melalui EU, selama kendaraan tersebut terlibat, maka kita akan lakukan repair dan pemeriksaan jika itu diperlukan. Dan semua gratis biayanya, tidak ada cost sama sekali yang harus dibayarkan oleh customer. Nah, cara ngeceknya tapi agak berbeda. Karena ini belinya dari EU, maka pertama customer bisa langsung menghubungi ke call center kita di 15 00315 atau menghubungi langsung ke bengkel resmi. Nanti bengkel resmi akan bantu mengecek apakah kendaraan mereka terlibat atau tidak. Nah Pak, tapi kan mobil Toyota yang dibeli di EU belum tentu modelnya itu kan dijual di Indonesia. Iya. Dan belum tentu juga airbag-nya sama seperti airbag yang ada di Indonesia. Artinya kalaupun dilayani ada kemungkinan harus menunggu dulu untuk unit airbag-nya itu, Pak. Betul sekali Om Citra. Jadi berbeda dengan kendaraan yang dikeluarkan resmi oleh kita, ya dari dealer resmi di Indonesia, itu semua ready stock. Ya. Nah, sedangkan kalau yang memang itu model-modelnya dari importir umum, kadang-kala kan kita stoknya memang tidak ada spare part-nya ya. Jadi ada waktu tunggu yang berbeda antara mobil yang beli melalui dealer resmi dan melalui EU. Tapi tetap gratis semuanya. Betul. Wah itu saya baru tahu, luar biasa itu. Luar biasa tanggung jawabnya. Betul. Nanti intinya tetap bisa dibantu ngeceknya apabila memang kendaraan yang dibeli di EU ini terlibat ya, dan akan tetap sama diproses juga dibantu untuk penggantiannya. Ya. Betul. Nah itu pada saat menanyakan apakah mobil ini terlibat recall atau tidak, yang perlu disiapkan datanya oleh konsumen itu hanya tipe mobil dan tahun atau harus sampai ke VIN number-nya juga? Dengan VIN akan lebih baik, jadi kita bisa mengecek secara akurat apakah mobil ini terlibat atau tidak. Jadi tidak cukup hanya menjelaskan model dan tahun, tapi kita butuh data VIN. Data VIN atau nomor rangka. Nomor mesin tidak perlu ya, justru nomor rangka yang perlu. Kalau ada nomor mesin akan lebih baik lagi. Lebih baik ya. Jadi seperti data di STNK Kita tinggal itu ya. tinggal ready-in, siapin aja ya STNK-nya, lihat nomor mesin, nomor rangka di situ tinggal diinfokan. Iya, tinggal diinfokan. Dan ternyata memang kita tadi seperti yang Pak Saleh sampaikan, kita tinggal tanya ke dealer Toyota karena akan dibantu dicek, atau bisa menghubungi ke call center Toyota di 1.500 315 gitu ya. Iya. Oke Pak Saleh, baik. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan lain lagi adalah kendaraan-kendaraan yang memang di cover ini syukur jika memang dia masuk warranty atau masih garansi. Nah, apa kabar kalau ternyata dia udah out of warranty Pak? Iya. Jadi recall ini tidak akan kadaluarsa karena warranty. Jadi meskipun warrantinya sudah void gitu ya, sudah selesai gitu ya mobil-mobil tua, tetap tanggung jawab kami sebagai pihak pembuat kendaraan itu tetap harus kita lakukan untuk melakukan perbaikan. Jadi tadi Om Fitra juga ada jelaskan gitu ya, mobilnya Alphard, belinya second dan warrantinya sudah selesai. Tetap kita akan invite, kita undang, kita periksa, kita cek, dan ternyata jika dibutuhkan perbaikan akan kita lakukan. Dan perlakuannya sama antara yang warranty dan tidak warranty, semua tetap gratis. Tidak ada biaya sama sekali yang harus dikeluarkan oleh customer. Ya itu benar sekali. Saya puas sekali dengan pelayanan terutama mengenai recall di Alphard saya ini. Karena Alphard saya bukan baru, saya belinya juga second. Warranty udah pasti nggak ada. Udah pasti lewat ya. Masih dilayani dengan proaktif dari Toyota, pelayanannya cepat, biayanya gratis, dan saya sangat senang karena artinya saya memakai mobil ini lebih peace of mind karena saya tahu Toyota sangat bertanggung jawab buat keselamatan pemakai mobil ini. Betul banget. Oke, menarik banget tadi penjelasannya mengenai part Takata airbag ini ya. Terus pertanyaan berikutnya dari saya Pak Saleh. Ketika dilakukan penggantian airbag yang baru, itu kan ada part yang lamanya nih seperti tadi yang ditunjukkan sama Om Fitra. Ini boleh dibawa pulang nggak sih Pak sama customer ya? Mungkin sebagai kenang-kenangan atau pajangan gitu ya? Boleh nggak Pak? Iya, jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau kita seandainya datang ke bengkel resmi gitu kan untuk melakukan servis berkala atau general repair, itu biasa kalau terjadi pergantian spare part,
spare part lamanya akan diberikan kepada customer sebagai bukti bahwa memang sudah dilakukan pergantian spare part. Nah, khusus untuk recall, ini spare part yang setelah diganti, ini tidak kita serahkan kepada customer. Karena akan kita gunakan sebagai evidence kepada pihak manufacturer bahwa sudah kita repair dan sudah kita perbaiki. Jadi ini kan kita gunakan untuk kita klaim. Jadi ya untuk ya kasus recall, spare partnya tidak dikembalikan. Nggak boleh ya berarti. Saya sangat setuju loh. Sekarang Kenapa, bayangkan, ini Iya. parts yang kena recall, Iya. kemudian di-replace dengan parts yang lebih aman. Oke. Kalau ini diserahkan lagi ke konsumen, Heeh. bisa terjadi penyalahgunaan, mungkin dijual ke pengguna Wah, lain yang iya benar sih. airbagnya meledak, padahal ini airbag yang bermasalah. Tadi ya. Saya rasa saya setuju sekali dengan policy-nya bahwa parts yang di-replace itu artinya parts yang berpotensi membahayakan dan tidak selayaknya ada di Tangan jalanan. customer ya, betul-betul karena malah bisa beresiko yang lebih membahayakan nantinya. Oke. Kemudian Pak Saleh, mengingat ketika adanya recall ini membutuhkan perbaikan yang dilakukan di bengkel Toyota. Saya itu juga penasaran kira-kira kualitas perbaikannya itu apakah sama seperti keluaran pabrik itu, Pak? Oke, jadi seluruh mekanik yang ada di bengkel resmi itu semua bersertifikat. Jadi kita bisa pastikan apabila perbaikan dilakukan di bengkel resmi, pasti secara quality, secara safety, secara prosedur semua sudah mengikuti dengan standar apa yang ditetapkan oleh pihak manufacturer. Jadi tidak usah khawatir, secara kualitas perbaikan kita bisa jamin mobil sudah layak untuk digunakan, nyaman dan aman. Dan pasti bebas kendala di masa depannya gitu. Kira-kira dijamin nggak Pak bahwa nggak akan terjadi lagi masalah? Oke. Kalaupun setelah kita repair kok kayaknya merasa kurang enak atau ada kendala apa-apa, itu nggak masalah. Silakan bawa langsung ke bengkel resmi, kita akan cek. Apakah benar ini masalahnya timbul karena masih terkait dengan proses recall, perbaikan yang kurang sempurna, atau jangan-jangan ada isu lain yang tidak ada hubungan sama recall. Jadi kita akan bantu cek. Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang masih berkenaan dengan recall, tidak usah khawatir, itu seluruh perbaikannya akan tetap ditanggung dan menjadi tanggung jawab penuh dari pihak Toyota. Nah, sebagai contoh ya, Om Fitra kemarin kan juga ya, mobil Alphard-nya kan ya. untuk Nah, terus recall race ya. juga ya. Race juga. Pasti gimana perasaan Mas? Perasaannya ya nyaman ya karena parts yang bermasalah itu udah diganti secara benar oleh Toyota. Dan nggak ada kendala yang dirasakan. Well, karena yang diganti di Alphard saya airbag, saya nggak berencana buat meledakkan airbag. Iya. Tapi saya percaya bahwa airbag yang diletakkan di Alphard saya ini sudah airbag yang memenuhi standar keselamatan. Iya, iya. Dan untuk yang Toyota Race itu kan juga perbaikannya tidak sesederhana yang ini, malah kan sebenarnya Race itu Bukan cuma penggantian, tapi ada repair pengerjaannya juga ya. kan di Iya. situ, dan itu tidak ada masalah sama sekali dan sama seperti mobil baru. Jadi saya yakin sekali dari dulu dengan bengkel resmi Toyota karena saya tahu persis bagaimana standarnya itu dibuat sama seperti ya manufacturernya semua. Rakitan pabrikan Iya, gitu ya. Oke. Baik, kemudian Pak Saleh saya juga mau tanya nih, Om Fitra juga mungkin mengalami ya di beberapa, mungkin nggak cuma mobil Toyota, ternyata ketika recall itu biasanya menggunakan istilah-istilah yang berbeda ya. Oh iya, macam-macam. Karena gini, karena bener nih Pak Saleh. Jadi konotasi recall itu sedemikian jeleknya Iya, masih sampai negatif gitu. satu pabrikan lain ya, atau pabrikan manapun bisa takut melakukan recall karena Iya. takut reputasinya jatuh. Iya. Kalaupun melakukan recall, akhirnya menggunakan nama lain gitu. Nah itu gimana tuh? Iya, makanya saya penasaran kira-kira kalau Toyota itu apakah menggunakan istilah khusus untuk recall ini? Ya, dulu kita sempat menggunakan istilahnya itu special service campaign. Special Service Campaign, oke. Ya, tapi secara activity, secara pekerjaan, perbaikan semua sama dengan recall yang sebagaimana tadi hari ini kita sudah bahas. Jadi itu istilahnya zaman dulu ya. Kalau sekarang dengan peraturan yang baru kita announce sejelas mungkin kepada customer karena ini merupakan wujud tanggung jawab kita. Jadi kita mau seluruh pelanggan Toyota itu mengerti ini bukan main-main karena ini terkait dengan safety. Jadi kita mau mengangkat awareness itu setinggi mungkin kepada pihak customer, makanya sekarang kita sebut dengan langsung ya, to the point, namanya recall. Saya setuju banget tuh. Saya setuju banget. Recall tidak seharusnya ditutupi. Iya. Recall tidak seharusnya disamarkan. Recall itu adalah bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumennya. Dan yang paling penting, recall itu menyangkut keselamatan konsumennya. Jadi recall itu harus diumumkan secara jelas. Dan saya juga kadang-kadang suka aneh dengan orang yang menganggap recall itu
negatif gitu. Ya, betul. Kadang Bagaimanapun mobil secanggih apapun teknologinya tetap ada ruang untuk kesalahan. Perancangnya juga manusia Ya, yang membuat betul banget. juga manusia gitu ya. Nah, alangkah celakanya kalau ada ketidaksempurnaan di mobil yang bisa mengancam nyawa itu ditutupi hanya karena Betul. reputasi kata recall itu. Dan saya rasa kita harus berubah bukan hanya dari produsen tapi juga dari mindset konsumen juga harus berubah bahwa berterima kasihlah ketika mobil Anda di recall. Artinya mobil Anda masih diperhatikan oleh pabrikannya. Betul banget, dan ini berarti memang justru wujud dari tanggung jawab produsen untuk Betul sekali. memastikan keamanan, kenyamanan dari seluruh customernya dengan melakukan recall, karena memang butuh dilakukan penggantian tertentu gitu ya. Baik, berikutnya saya juga ingin nanya lagi ke Om Fitra nih. Om Fitra, mungkin dari pengalaman kendaraan-kendaraan yang sudah sempat mengalami recall itu ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan? Misalkan nanti ternyata kendaraan saya nih yang terlibat, itu kira-kira apa Om yang perlu, mungkin poin-poin yang perlu diperhatikan? Iya, buat saya sih simpel ya. Ketika kita memiliki satu mobil, satu yang saya perhatikan adalah siapa pembuat mobil ini. Karena siapa pembuat mobil itu juga akan merefleksikan bentuk tanggung jawabnya ke konsumen. Saya sudah punya pengalaman menggunakan Toyota sudah lama sekali. Ya. Dan dengan adanya recall ke Toyota Alphard dan Toyota Race saya artinya yakin betul bahwa setelah produknya dijual, Toyota itu tidak tutup mata. Toyota masih memperhatikan bahkan mobil yang sudah tua sekalipun gitu. Betul. Jadi saya merasa lebih nyaman menggunakan Toyota saya karena sampai kapanpun kalau ada masalah, saya nggak perlu cari sendiri karena Toyota lah yang akan ngasih tahu ke saya kalau misalnya mobil itu ada masalah. Dan saya rasa ini juga berlaku buat pengguna-pengguna Toyota yang lain. Betul. Kita bisa yakin bahwa Toyota di Indonesia tidak menutup-nutupi masalah recall dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan tanpa biaya. Betul, jadi mungkin untuk Toyota Friends dan juga semua penonton yang ada, bahwa kita tuh harus percaya sebetulnya ini bukan hal yang buruk untuk melakukan recall. Ini perlu justru demi keamanan dan keselamatan kita, serta wujud tanggung jawab dari maker ataupun si produsen kendaraan, memastikan bahwa customernya tuh aman dan selamat. Gitu. Justru kita harus khawatir Iya. kalau Toyota udah berapa tahun di Indonesia, sudah lama sekali Iya. di Indonesia, sudah 50 tahun 50 lebih. tahun. Kita harus khawatir kalau selama kurun waktu itu Toyota tidak pernah recall sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali, betul. Justru itu bentuk tanggung jawabnya sekarang sudah terlihat nyata dari Toyota. Mungkin tetap aja ada di sana yang masih ragu ataupun masih nggak pede untuk melakukan recall ini. Kira-kira Jangan. Om Fitra akan ngomong apa? Karena tuh ke recall mereka? itu tidak akan membuat mobil kita menjadi cacat. Justru recall itu akan membuat mobil kita menjadi lebih safe. Dan recall itu tidak ada biayanya sama sekali. Iya. Dan kalau kita curiga mobil kita terkena recall, Oke. segera jangan buang waktu lagi untuk mengecek. Karena recall biasanya berkaitan dengan keselamatan. Memang bukan berarti mobil yang harusnya recall dan tidak melakukan recall pasti langsung membawa bahaya bagi kita. Tapi ada potensi bahaya itu. Dan buat apa kita memelihara potensi bahaya itu kalau kita bisa dengan mudahnya kita ke bengkel resmi Toyota melakukan penggantian dengan standar kerja yang tinggi dan tanpa biaya. Jadi saran saya buat pemilik Toyota, cek di hotline center tadi itu. Betul. Kalau mobil kita benar-benar masuk ke dalam daftar, nggak usah buang waktu, langsung bawa ke bengkel resmi. Langsung hubungi bengkel resmi atau call center Toyota, langsung cek kapan bisa dilakukan Iya. penggantian. Oke, terima kasih Om Fitra. Sama-sama. Kemudian Pak Saleh, saya juga nanya ke Pak Saleh, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan recall ini kepada Toyota Friends? Oke, sebagaimana tadi Om Fitra sampaikan ya, jangan ragu-ragu untuk teman-teman semua, langsung mengecek ya, karena kita nggak pernah tahu apakah kendaraan kita terlibat atau tidak. Jadi kalau kita curiga ada keraguan, silahkan langsung mengecek ke website kita di toyota.astra.co.id/ssc atau bisa menghubungi customer care. Ya, dari situ nanti kalau seandainya ternyata benar terlibat, langsung menghubungi bengkel resmi, janjian kapan booking dan akan dilakukan repair. Semuanya nggak usah khawatir, pasti kita secara Toyota akan bertanggung jawab dan mengguide, memastikan kendaraan tersebut kembali menjadi aman dan nyaman untuk digunakan oleh seluruh pelanggan Toyota.
Oke Pak Saleh, Om Fitra, intinya thank you banget tadi buat penjelasannya yang mencerahkan banget. Dan Toyota Friends, kita jadi tahu bahwa penting menjaga keselamatan dan kenyamanan kita dalam berkendara, salah satunya memastikan apakah kendaraan kita terlibat recall atau tidak. Nggak cuma untuk mengikuti peraturan Menteri Perhubungan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab dari maker ataupun pemegang merek untuk memastikan kenyamanan dan juga keselamatan dari customernya. Sehingga recall ini diinformasikan seluas mungkin kepada kita semua dari berbagai macam media. Oleh karena itu, pastikan Toyota Friends selalu mengecek apakah kendaraannya termasuk recall atau tidak. Dan Toyota Friends, apa kalian juga punya pengalaman khusus mengenai recall? Kalau emang iya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan siapa tahu bisa bermanfaat buat kita semua sharingnya nanti. Akhir kata, kita sudah di penghujung acara dan kita akan ketemu lagi di episode-episode lain dari Tikes Toyota Podcast. Sampai ketemu, terima kasih dan sampai jumpa.